pagi pada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Ria Amelia. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Ria Amelia. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini, yaitu saya sebagai dosen pembimbing pertama, kemudian dosen pembimbing kedua, Bapak Budi Adipitama, SDM MSI, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama, Bapak Sylvester Dian Handi Permana, STMTI, dan Dewan Penguji kedua, Bapak Ade Putra, STM Inkom Tech Management. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Ria Amelia berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Berdoa dimulai. Baik, Saudara Ria Amelia, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Kemudian kami silakan kepada Dewan Penguji untuk memberikan pertanyaan, klarifikasi, kritik, dan saran. Silakan Pak Andi. Saya dulu ya. Iya Pak, silakan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Yadara Pulo sebagai dosen pembimbing pertama, gitu ya. Selamat pagi, Mbak Ria Amelia. Pagi. Ya, senang rasanya berjumpa kembali ya, dalam sidang ini, gitu ya. Ini merupakan sidang pertama ya, atau sidang proposal Anda, ya. Boleh Pak Ayat saya share screen ya Pak Ayat ya. Baik, ini tempat Anda, saya udah baca dan nanti saya coba berikan masukan seperti itu ya. Yang pertama judulnya biasa aja, gitu, karena udah umum kalau menurut saya. Jadi saya mengatakan apa adanya ya, karena menurut saya ini apa namanya, ya masalah-masalah umum gitu kan. Biasanya juga saya memberikan untuk tugas besar malahan, tugas-tugas biasa gitu. Ini kok diangkat ke skripsi kayak gitu ya. Oke, baik. Di sini klasifikasi gizi balita dengan data mining menggunakan ini sebenarnya sudah ada banyak di internet ya Mbak ya. Iya. Kayak gini sudah banyak nggak? Iya. Ya, sebenarnya sih kalau saya boleh share, di sini tuh kayak gini banyak gitu ya. Tuh. Menggunakan C45, C45. Nah, tempat kamu itu apa pembedanya di dalam judul pun tidak ada. Makanya kalau boleh saya sarankan, di sini itu ada studi kasusnya mana supaya ada pembeda. Gitu ya. Karena di sini kalau menurut saya ini terlalu umum, terlalu sudah banyak kayak gitu itu ya. Tapi ingat bahwa yang namanya suatu penelitian kan harus ada yang namanya novelty, itu keperbaruan atau apa yang menjadi pembeda antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Seperti itu ya. Baik. Nanti ini terus ini pengesahannya udah tanda tangannya oke. Ini oke. Nah ini mungkin Pak Ade ya nanti sebagai dosen penguji kedua bahwa daftar isi yang ini itu nggak usah pakai cetak tebal gitu ya. Lalu ini tipsnya Roman ini satu ini kok bisa satu ini harusnya kan Romawi ya.
Kayak gitu, ini tandanya harusnya Romawi atau gimana gitu, lalu tipsnya Roman 12 PT. Saya lihatnya ini bukan 12 PT, tapi mungkin 11 Kamdria gitu ya. Nanti Pak Ade yang lebih jago lah untuk itu. Oke, baik. Lanjut aja. Ini mungkin gelarnya Pak ya Darafullah itu sudah berganti gitu ya, karena mungkin Pak Ayat itu hebat sekali, mana tambah insinyur kayak gitu ya. Itu tolong diganti gelar. Itu coba saya lihatnya sekilas kayak gitu. Oke, masuk ke abstraknya. Agak banyak ini Mbak abstraknya ya. Mulai dari formatting spasinya ada satu. Lalu saya udah lihat abstraknya. Permasalahan itu ada di sini. Namun untuk mengelompokkan dan mengklasifikasi gizi balita masih melalui proses pencatatan di buku catatan atau secara manual. Gitu ya. Kalau mau manual ngapain, Mbak? Itu Pak pencatatan kayak nimbangnya, kayak berat badannya, dia kan masih manual, klasifikasiin gizinya buat balitanya gitu. Iya, kalau manual terus ngapain? Ya nggak ada masalah. Kalau Kalau ngapain? manual cuma catat-catat doang nggak ada masalah kan? Masalahnya apa? Oh, masalahnya kan eh, pencatatannya itu kan klasifikasinya dia masih manual. Nah, sedangkan kan setiap tahunnya banyak balita yang baru lahir. Nah, Nah, itu kan Mbak baca. Ini harus Mbak dia baca ya. Ini Mbak baca. Pertanyaan kawan, iya. saya, kalau misalnya manual ngapain? Dia terjadi penumpukan data Pak, karena kan eh, sebagian banyak, salah satu posyandunya itu ada yang nggak nganuin predikat gizinya, jadi masih belum ada klasifikasi gizinya gitu Pak, kadang salah satu posyandunya, jadi masih ada penumpukan datanya kan, jadi predikat, jadi gizinya balitanya ini jadi nggak terpantau kan setiap waktunya kayak gimana gitu. Duh, kalau misalnya tercatat gitu kan terpantau. Kalau nggak terpantau kan nggak tercatat. Ada beberapa yang tercatat, ada beberapa yang nggak tercatat Pak. Nah, kalau kayak gitu, kalau besok kamu buat sistem, ada yang dimasukkan dan ada tidak dimasukkan, terus gimana? Ya Ayo. itu kan Relevansinya yang misalnya, kita kamu di sini menggunakan sistem. Di desa Ciasian itu, apakah ada orang yang menggunakan komputer? Nah, itu. Mau menggunakan komputer, ini mau nyatet secara apa tuh apa mencatat digital, tetap aja manual. Kalau kita bilang manualnya, itu kan hanya digital sama non digital. ya, kalau saya kan kemarin saya melakukan wawancara, terus Hmm. ditanya kalau misalkan mau nggak kalau pakai ini otomatis, oh bagus, saya juga butuh. Kalau ketua posyandunya bilangnya kayak gitu sih Pak saat saya melakukan wawancara. Ya, otomatis kamu buatin untuk cara otomatis kayak gitu kan ya. Otomatis itu Iya, nanti nyatetnya orang masuk langsung otomatis kecatat gitu. Atau masukin lagi satu-satu. masukin, jadi masukin berat badannya semuanya langsung ada otomatis klasifikasinya gitu. Otomatis klasifikasinya. Ya kan Iya, bisa aja di nanti manual atau apa tinggal set, ini kayak gitu kan bisa. Ngapain harus kan repot-repot? kan yang nimbang kan banyak Pak, nggak itu harus ada 150 lebih, sedangkan di situ cuma ada 5 petugas doang. Ya kan sama aja. Nanti petugasnya juga nulisin satu-satu namanya. Kan Bahkan lebih, lebih kalau efisien. menurut saya lebih sulit karena dia nggak tahu IT misalnya namanya siapa. Ini ketik satu-satu, tombolnya satu, satu, satu. Lebih lama dong, Mbak. Lebih enak ditulis. Gitu nggak sih? Kalau saya melakukan wawancaranya sih, dia pengennya sih kayak gitu Pak, lebih Loh, otomatis. pengennya. Kalau pengen-pengen kan semua Dimasukin, orang juga pengen. Tapi kamu dari apa namanya lulusan IT gitu ya. Maksudnya orang IT itu tahu harusnya Pak kalau misalnya ini harusnya apa kayak gitu. Itu kan nggak sih. Kalau semua pengen ya semuanya pengen. Dibuatin semuanya juga pengen dong. Tapi apakah itu masalahnya gitu loh?
Masalahnya tuh be clear dulu kayak gitu itu. Misalnya pencatatan di buku, ini catatan masalah untuk informasi gitu ya. Itu apa namanya? Riskan karena misalnya kopinya cuma satu. Tapi kalau secara sistem itu kita bisa mengcopy datanya itu punya cadangannya dan sebagainya macam. Misalnya, ini misalnya. Terus misalnya juga untuk ini kan kebutuhannya di sini kan kalau saya lihat masih melalui proses pencatatan di buku manual. Itu kan cuma nyatet inputin datanya, Mbak. Nah, kebutuhan klasifikasinya belum. Mengapa dibutuhkan klasifikasi? Nah, itu. Ini belum ada di sini. Masalah kenapa dibutuhkan klasifikasi. Makanya kalau misalnya saya lihat, namun untuk mengelompok dan klasifikasi ini masih manual. Terus ngapain kalau manual? Berarti di sini tidak ada kebutuhan untuk klasifikasi kan, Mbak? Ini kalau petugasnya sih butuh, Pak, kan buat Loh, petugasnya butuh, kenapa pantau. nggak ada di sini? Mengapa dibutuhkan klasifikasi? Butuh, Pak, petugasnya buat Iya, tahu gizi makanya balitanya kayak gimana. di sini belum dikemukakan. Ya, Iya, mengapa membutuhkan iya. klasifikasi? Kenapa dikelirkan lagi permasalahannya dengan kalimat yang tepat? Abstrak itu tantangannya di situ. Bukan hanya, oh so jadi gitu. Enggak. Abstrak itu harus selalu diupdate, selalu dirubah karena ini merupakan intisari dari proposal yang akan kamu buat gitu loh, Mbak. Gitu ya. Lalu ini algoritma C45 merupakan algoritma yang sangat membantu melakukan klasifikasi data karena karakteristik yang akan diklasifikasikan dapat diperoleh dengan jelas dan baik dalam bentuk keputusan. Itu apain gitu loh. Tiba-tiba ini ngomongin secara manual, di sini membutuhkan klasifikasi gitu loh. Kan aneh. Ya? Maksudnya untuk apa klasifikasi ini? Gitu ya, Mbak Saya ya? ngasih tahu algoritma. Karena nggak nyambung. Manual klasifikasi. Klasifikasi buat apa manual? Emangnya C45 itu bisa mengotomatisasi pencatatan? Ya kan enggak. Jadi nggak menjawab ini nggak menjawab yang atas. Makanya kamu tonjolkan manualnya, tidak menonjolkan klasifikasi. Di sini C45 salah. Harusnya ngomong sistem itu dapat apa namanya diinputkan dan disimpan secara digital dan bukan manual lagi. Kalau manual itu kan berarti lawannya adalah otomatis. Jadi sistem harus bisa otomatis. Misalnya sistem itu ini bayinya ditimbang, otomatis masuk ke sistem. Nah kayak gitu itu bukan manual lagi. Itu menjawab pertanyaan, menjawab permasalahan. Kalau ini kan nggak menjawab, klasifikasi nggak menjawab, manual juga nggak menjawab. Kayak gitu itu. Kayak yang namanya manual untuk diotomatisasi itu ini bayi timbangin aja, udah deteksi nih, udah masuk ke sistem berapa beratnya, berapa umurnya, gitu kan? Ya harusnya loh kalau otomatisasi loh ya, betul kan ya? Gitu tuh, itu namanya otomatisasi yang lawan kata dari mata manual. Makanya jangan diomongin manual di situ, gitu. Nah, kamu harus cari kata-kata yang pas ini. Untuk misalnya dicatat secara non apa namanya digital yang menyebabkan misalnya banyaknya waktu yang akan nantinya akan digunakan untuk mengklasifikasi atau banyaknya waktu gunakan untuk mengolah data tersebut dan sebagainya. Nah, itu. Jadi bukan masalah manualnya saja. Kayak gitu itu. Kalau manual berarti lawannya otomatisasi, sistem kamu harus bisa otomatis. Gitu kan? Nah, itu. Nah, ini saya bilang penelitian ini diharapkan menjadi solusi untuk mengklasifikasi gizi balita. Loh,
Kok tiba-tiba langsung ada klasifikasi? Dasarnya apa? Mengapa diperlukan? Ini nggak ada di atasnya. Gitu ya. Selain itu mungkin kata-kata misalnya RW itu R besar, W-nya juga kapital ya, R kapital, W-nya kapital. Gitu ya. Itu sudah ada di PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baik, nah ini beda ukuran kertas nih Pak Ade mungkin ya. Ini beda ukuran kertas kelihatan banget. Ini letter, ini A4 gitu ya. Ini legal nih A4 gitu atau gimana gitu. Lalu latar belakang masalah, ini nggak ada masalahnya kalau saya lihat terlalu panjang, gizi. Alah. Ngomong aja gizi itu apa? Dalam 1-2 kalimat selesai kok. Semua orang toh ya tahu yang namanya gizi yang buruk itu menghambat pertumbuhan. Itu semua orang tahu. Ya gitu itu. Kalau menurut saya ini terlalu panjang dan nggak digunakan. Gitu. Jadi makanya kalau saya enaknya coret aja semuanya kayak gitu itu. Nah, terus ini banyak sekali ini. Nah, sampai pohon keputusan loh. Kok sampai pohon keputusan? Putusannya gimana? Nah itu. Ini putusan yang seperti apa loh? Ngomong-ngomong kok langsung keputusan kayak gitu ya. Nah itu putusan yang seperti apa? Gitu. Itu tolong nanti direvisi. Berarti kalau judul dari direvisi ada di mananya, rumusan masalah pun juga harus direvisi, gitu ya. Lalu batasan masalah, ya inputnya cuma usia dan berat badan. Itu buat apa? Usia dan berat badan kalau diinputkan secara apa namanya manual pakai buku gitu lebih gampang daripada harus ngetik satu-satu. Belum kalau error. Nah itu. Berat badan berdasarkan Iya kan? Maksudnya kan nah itu kebutuhannya apa kalau cuma manual doang gitu kan ya. Maksudnya secara non digital ke digital itu riskan, lebih riskan untuk orang-orang yang ada di desa. Kalau di kota pun mungkin digital masih oke kayak gitu. Kalau di desa, nah harus buka laptop dulu, harus nunggu, harus buka Excelnya, tik 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 tik. Kalau itu Excel loh ya. Itu belum kalau saya bilang tadi kenapa nggak Excel aja? Gampang, lebih enak Excel aja kok. Misalnya tinggal gini enter, terus sheet setelahnya itu udah ada klasifikasinya. Gampang kok kalau Excel. Nah itu kenapa belum ini loh, permasalahanmu itu belum dijelaskan secara rinci mengapa butuh ya, mengapa dibutuhkan yang namanya klasifikasi yang menggunakan web dan segala macam. Kenapa nggak Excel aja yang paling gampang? Itu cuma diselect gitu aja, terus nanti buat grafiknya atau pie-nya gampang. Kayak gitu. Buat keputusannya gampang. Nah, itu. Ya, ini kok nggak dibahas di atas kayak gitu itu. Nah, itu mengotomatisasi, otomatisasi yang seperti apa? Nah, gitu ya. Nah, ini lalu manfaat penelitian. Bagi masyarakat menambah wawasan pengetahuan untuk algoritma C45. Gimana cara menambah wawasan pengetahuan? Udah wawasan atau pengetahuan? Nah, ini menambah pengetahuan atau menambah wawasan? Wawasan pengetahuan itu nggak bagus ini kalimatnya ya. Kayak gitu itu. Oke, ini berarti ditambahkan. Lalu metodologi penelitian ini tolong ini Pak Ade lah nanti. Ini harusnya digabung. Sematika, nah metodologi penelitian C45-nya juga nggak ada di sini. Harusnya kan C45 harus ada di sini sebagai basicnya. Perlu diingat bahwa metodologi penelitian di sini itu adalah landasan teori yang dibuat apa namanya step by step dari penelitian kamu. Jadi C45 stepnya apa saja sih harusnya ada di sini. Ya kan? Ini kok nggak menjelaskan. Di sistematika penulisan nggak menjelaskan C45-nya sama sekali. Gitu ya? Ini juga salah ketik. Nah, di bab 2 permasalahan umumnya adalah di sini itu tinjauan pustaka tidak ada perbedaan, kesamaan, kekurangan, kelebihan, kritik, pengembangan ide yang dapat berkontribusi pada penelitian ini. Artinya apa? Artinya adalah yang kamu
tulis di sini ini, bawah sini ini kok nggak ada di atas? Kan harusnya ada. Ini cuma apa namanya summary atau apa namanya cuma untuk ringkasan aja yang di atas. Harusnya di sini harus ada ini semua. Kritik pengembangan ide harus ada di sini semua. Kalau enggak ya susah juga. Gitu. Ya, tambahkan. Ini di enter. Lalu ininya kenapa enggak italic gitu ya? Ini juga sehingga juga bukan sehingga kata sambung bukan awal kalimat ya. Titik sehingga enggak boleh. Sehingga apa? Betul? Apa sehingga apa harusnya kayak gitu. Sehingga enggak boleh di awal kalimat. Lalu ini juga harusnya italic dan banyak yang belum saya kayak giniin yang masih typo, masih yang belum italic dan sebagainya. Ini pun juga tidak ada satupun yang di atas kayak pengembangan ide atau apa kayak gitu itu ya. Artinya apa? Kamu itu dituntut dengan adanya apa namanya tinjauan pustaka dituntut harus ada novelty atau keperbaruan dari skripsi yang kamu buat kayak gitu ya. Tuh. Lalu metodologi penelitian. Nah, ini saya suka ini bagian intinya. Pengumpulan data lalu pelatihan data. Mana ada yang namanya C45 ada pelatihan? Ayo. Saya lihat teorinya nih. Ini teori-teori C45 sampai saya lihat teknik data kok emangnya apakah saya salah? Kayak gitu itu. Roadmap-nya, ini kan ininya data diseleksi, dipreprocessing, transformasi, data mining sampai knowledge-nya. Bukan pelatihan. Apa yang dilatih datanya? Iya kan? Ini maknanya salah. Bukan pelatihan. Gitu ya. Pelatihan itu punyanya machine learning, punyanya deep learning, itu pelatihan. Jangan mentang-mentang, oh teman-temannya pelatihan semua. Saya harus pelatihan. Salah. Berarti Anda belum paham C45. Belum paham data mining. Gitu. Ya. C45 nggak ada pelatihan. Gitu. Ini pengumpulan data, oke lah. Ini contohnya ya udah. Saya bilang oke. Tapi ini rules-nya aja sudah dapat. Ini rules-nya udah dapat. Tinggal dimasukin selesai nih. Kayak gitu. Iya kan? Harusnya ini apa, sebenarnya udah selesai. C45-nya mana sampai putusan ini gitu kan. Oke, kita lihat dulu. Ini kalau pelatihan kamu ngomong ini pembelajaran dalam sistem yang nggak ada pembelajaran sama sekali. Berarti kamu belum mengerti yang namanya pembelajaran itu harus membutuhkan apa saja. Gitu ya. Misalnya mean square error atau nilai galatnya, kamu nggak masukin di sini. Berarti itu bukan pembelajaran. Gitu ya. Makanya saya coret semua. Ini bukan pembelajaran gitu loh. Kalau misalnya dilihat dari sini ini kan ya tahapan-tahapannya saja. Menemukan pola, mengkelompokkan, mengklasifikasi. Ini C45 kayak gini. Tuh. Menghitung ini, entropinya menghitung keputusan kayak gini kok pembelajaran. Itu ya salah ya. Salahnya ini Radik ini. Salahnya beneran apa dari akar kalau mau saya lihat. Buat kayak gini, oke, buat kayak gini. Kenapa ini saya coret semua? Karena memang bukan pembelajaran. Di awalnya salah, makanya saya coret semua. Ya. Ini contoh pelatihan. Berat badannya 5, tinggi badan 70, umurnya segini. Tapi ini kamu menggunakan data apa ini? Data anaknya. Data dari mana? Data dari posisinya saya kan dapatnya 150, tapi di sini saya tampilnya cuma beberapa doang. Mohon maaf, nggak kedengaran? Datanya dari posisinya. Datanya dari? Ada 100 posyandunya, ketua posyandunya. 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 Iya. Terus Oke. kan dalam bentuk kertas. Itu saya masukin ke Excel.
Saya Ya, tampilinnya cuma beberapa doang, Pak. ya. Ini juga berat badan kayak gitu kan dalam bentuk apa? Kilogram. Tinggi badannya dalam Ya, bentuk sentimeter. Umurnya dalam bentuk bulan. umurnya bulan atau tahun? Ini bulan, Pak. Ini 17 bulan, 15 bulan, kayak Harusnya ada gitu. dalam kurung apa gitu kan ya? Oh Ini juga ya, repeat hidro. Gitu ya, repeat hidro. Itu juga harus ada di sini. Kamu tadi juga bilang di atas kan cuma berat badan sama umur, tinggi badan sama jenis kelamin enggak loh. Iya kan? Kita cek lagi di atas. Tuh, usia dan ya berat badan. Di sananya banyak. Namanya juga masuk loh, piye toh? Tuh. Nah, ini gimana ini? Harusnya kan ada preprocessing. Mana yang dipakai, mana yang enggak kayak gitu kan ya. Dari data tadi gitu itu. Ya nanti kamu ini lagi lah konsultasikan lagi. Saya kembalikan lagi lah ke dosen pembimbingnya gitulah ya. Nah, dari sini pun ini juga apa gitu loh. Nggak rapi kalau menurut saya. Ini apa ini? Apa? Atribut terus ini kurang kuman dan ini Pak berat badannya yang kurang dari 11, ini jumlahnya ada bukan kayak gitu 50. cara makainya. Ya kalau misalnya orang kayak gini nggak tahu loh. Ayo rangkumannya ini tolong buat tabel itu nggak mudah sebenarnya kayak gini ini untuk merepresentasi. Kalau saya ngelihatnya gini, ini umur, ini GN, ini apa loh? Ini apa? Ada di sini GN atau apa kayak gitu ada nggak? Nggak ada. Nggak tahu. GN itu gunung kah? Kalau GK itu Gunung Kidul kalau saya lihat. Karena saya orang Jogja, GK itu pasti Gunung Kidul. Kayak gitu. Saya orang Ada apa namanya gamer GB itu ya di GB supaya naik levelnya cepat nah gitu. Nah, ini apa belum ada ya. Ini juga Roku Hydro juga belum. Nah, ini alur data mining ya ini harusnya yang bukan alur data mining tapi ya metodologi penelitian kamu ya kayak gini. Kok malah ada pelatihan pengujian segala macam? Pelatihannya di mana? Gitu ya. Lalu pengujian, ada pengujian 1, ada pengujian 2. Buat apa, Mbak? Nih, pengujian 1, pengujian 2 kok. Pengujian data 2. Apa ini? Ayo, ini apa ini? Ini pun juga saya yakin kamu belum begitu jelas kenapa harus ada pengujian data. Mengapa data tersebut diuji? Kamu bisa bilang data itu diuji kalau itu sudah ada pembelajaran. Kenapa harus ada pengujian data? Ayo. Berarti ini kan kamu yang namanya data mining. Data mining kan penambangan data. Artinya dari data yang banyak itu bisa cari apa yang ada di dalam data tersebut. Data itu melihat apa sih kayak gitu itu. Apa yang perlu dicari, apa yang perlu diambil dari data-data tersebut. Kayak gitu itu. Namanya data mining. Nggak ada pengujian dalam data mining. Kalau menurut saya loh ya. Adanya kamu udah dapat knowledge-nya, ini ada knowledge discovery. Jadi ada knowledge yang didapatkan, lalu nanti dievaluasi, udah, nggak usah diuji. Ini pun juga sama, sebenarnya sama kayak gini. Buat apa? Gitu. Nilai keberhasilan, bukan keberhasilan. Iya kan, yang namanya keberhasilan itu miliknya ya learning. Kamu nggak ada learning kayak gitu itu.
Berarti secara fundamental kamu sudah salah di apa namanya dalam nilai keberhasilan kayak gitu tuh bukan keberhasilan harusnya. Nanti dievaluasi, ya cuma evaluasi aja sampai akhir sini ini. Nah, cara evaluasinya kamu bagaimana terhadap nilai atau data yang telah diinputkan kayak gitu. Bukan diuji seperti ini. Kalau diuji kan kalau misalnya kamu sudah belajar lagi diuji. Artinya apa? Kalau misalnya kamu sudah punya pelatihan bisa diuji, tapi kalau misalnya belum pelatihan apakah benar ini diuji kayak gitu. Kamu pahami lagi ya Mbak ya. Algoritma C45 menurut saya itu kamu harus pahami secara radikal. Harus mendalam, lebih mendalam daripada dosennya itu wajib. Ya. Daftar pustaka untuk yang bagian terakhir saya. Ini di enter, ini hanging on first line gitu ya. Ini harusnya di sini lalu agak nyerong ke belakang sini ini. Jadi ininya agak gitu. Terus bentar, saya tempatnya Mbak Ayu Maira. Nah, kayak gini ini maksudnya. Ya. Kayak gini ini. Ini hanging on first line gitu ya. Oke, ini di enter. Terus ini saya tanda tanya. Ini ada dua hal. Yang pertama adalah ini dulu. Ini apa ini? Mengapa data mining? Berikut ini noded. Apa ini? Ini kok masukin aja. Ini pun juga PPT download. Kok bisa? Gitu ya. Jadi ini belum lengkap. Ini apa? Nggak tahu ya. Nah, di sini pun juga apa namanya? Kamu masukkan website. Emangnya nggak boleh Pak website? Nggak boleh. Kenapa? Nah, lihat di sini. Kamu mencantumkan di sini adalah buku dan jurnal. Website nggak dicantumkan. Berarti nggak boleh dong. Iya kan? Pada bagian ini berisikan daftar pustaka yang menggunakan sumber pendukung dalam pendukung ini yang bersumber dari buku dan jurnal. Kalau kamu bilang buku dan jurnal, kalau di sini berarti nggak boleh. Ini website apa? Nggak boleh. Gitu kan? Bener nggak? Nah, itu harus kamu tambahkan di atas atau ini dihapus. Gitu ya. Solusinya itu saja. Menurut saya cukup. Ini juga jangan lupa justify ya. Tolong justify ini karena belum justify. Nanti Pak Ade yang akan menjelaskan. Oke, gitu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Yadara Pulo. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Sylvester Dianandi Permana atas pertanyaannya, kritik dan saran. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Ade Syahputra, STM in Comtech Management untuk memberikan pertanyaan, kritik, dan saran kepada mahasiswi kita, Ria Amelia. Waktu dan tempat silakan Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Yada, Pak Hani iseng ternyata. Baru mulai. Oke, selamat siang Ria. Apa kabarnya? Ya, nggak kedengaran suaranya? Semangat dong, semangat. Selamat siang, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, kamu sudah maju untuk sidang proposal. Ya, ini berarti kamu selangkah lebih baik daripada teman-teman kamu. Ya, kalau boleh tahu ini semester berapa? Kenapa? 9. Oh, 9. Oke. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah berusaha ya. Apa namanya, walaupun ini baru sidang proposal, tapi ya tetap semangat lah. Di sini kan kita dosen-dosen memberikan masukan ke teman-teman ya terhadap penulisan skripsinya. Oke. Oh ya, saya mau share screen dulu ya. Sebentar.
Udah kelihatan belum? Ya, Pak. Udah ya. Tadi sebelumnya saya minta maaf ya tadi ya, apa namanya nitro saya agak error, jadi sempat restart dulu. Ternyata ada beberapa bagian sempat hilang, jadi tadi sempat saya coba cari ulang lagi yang saya buat catatan sebelumnya. Oke. Sebelumnya saya mulai dari yang pertama dulu. Di sini sempat saya ingin tanyakan ya, kamu dalam pembuatannya itu sudah melihat ke pedoman nggak, pedoman penulisan skripsi? Karena seingat saya nih penempatannya itu pertama itu abstrak, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, ada persamaan, daftar ya ini lupa saya belum selesai. Ya daftar lampiran ya dan sebagainya. Nah itu ya komposisinya seperti itu. Tapi yang saya lihat di sini setelah pernyataan keaslian proposal skripsi, kamu langsung masuk ke daftar isi. Ya coba mohon dicek kembali ya komposisinya. Kemudian untuk daftar isi seperti yang Pak Handi bilang sebelumnya, ya ini jangan bold semua ya. Jadi jangan bold, terus juga ada saya temukan tadi juga seperti Pak Handi bilang ukuran fontnya itu ada yang bervariasi ya, seharusnya standar aja ya, Times New Roman ukuran 12, kemudian termasuk penomoran yang tadi ya yang berbeda. Untuk daftar gambar, table ini jenis fontnya ya, untuk penomoran itu berbeda, itu kamu harus samakan lagi. Persamaan so far sih aman. Kata pengantar ini terlalu masuk ke dalam. Kemudian yang saya highlight di sini yaitu seharusnya jangan huruf besar ya, karena kan masih dalam satu kalimat ya. Jadi selaku itu mohon nanti diperbaiki lagi. Ketua program studi ini mohon dibuat ketua ya, K-nya huruf besar, P sama studinya huruf besar. Kemudian di abstraknya ya seperti Pak Handi bilang tadi ya, spasinya ya itu spasinya 1. Kemudian ya ditemukan juga dari Pak Handi ukuran kertasnya ya, antara dari peralihan dari abstrak ke bab 1-nya itu berbeda ya. Itu kamu harus samakan semua ya. Kemudian di bab 1-nya ini pas saya baca paragraf pertamanya saya agak ini maksudnya kemana nih? Kelihatan kamu berusaha untuk masuk ke berdasarkan pembangunan gizi, arahan pembangunan gizi dan sebagainya ya. Tapi kamu ceritanya kemana-mana. Misalkan contohnya kalimat pertama nih, kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia untuk mempertahankan dan mendapatkan pertumbuhan energi. Ini kenapa seperti ini? Kemudian dalam tubuh manusia dibutuhkan gizi yang cukup dan makanan yang sehat. Sebenarnya bisa aja tubuh manusia membutuhkan gizi yang cukup dan makanan yang sehat. Ini menurut saya bisa diperbaiki lagi ya, penulisannya kembali ya. Untuk paragraf sebenarnya sih banyak lagi ya. Kemudian untuk yang kadar Z di sini karena ini singkatan huruf kapital ya, semuanya. Terus kota baru. Ini penulisannya B-nya itu kamu bikin baru aja, kecil aja, karena ini satu kata tersendiri ya. Kemudian ya ini ya, in-text reference, kelihatannya kamu banyak perlu lihat kembali lah in-text reference yang bagus itu seperti apa. Ya di sini kamu masih menggunakan bahasa Inggris ya, seharusnya dan saja ya, bukan and ya. Jadi di sini gantinya dan ya. Kemudian untuk yang ini ya, untuk in-text reference yang kesehatan, ini coba kamu cek kembali ya, sumbernya itu seperti apa baiknya penulisannya. Kamu juga bisa diskusi dengan pembimbing pertama kamu ya. Kemudian Sidoarjo 2015, apakah tidak ada nama penulisnya atau Sidoarjo itu nama orang atau nama kota? Kenapa? Nggak kedengaran? Nama orang ya? Iya. Nama orang ya? Oh ya udah. Itu tadi
Saya cuma memastikan aja ya, kalau misalkan emang benar-benar ya udah ini nggak ada masalah ya. Ya ini penulisannya ya di standar apa disesuaikan ya dengan seperti apa yang kamu buat di atasnya ya. Ya ini masuk ke dalam dikit. Terus ya ini ya di sini teks referensinya ini saya udah buat contohnya ya. Jadi oleh langsung aja Abadi, Devianti, dan Sulistiawati dalam kurung itu 2019 saja ya. Ini yang lainnya coba kamu lihat kembali ya, cara penulisan indeks referensinya seperti apa. Ini pun juga tadi yaitu kena restart ini sebenarnya ini perlu juga diperbaiki ya. Kalau udah saya tandain tadi. Ini juga seperti itu. Oke, kemudian ya ini mudah-mudahan sih tadi banyak catatan sih, cuman ya khususnya ini ya. Ini table ya bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris ya, itu diganti. Kemudian ini baiknya sih kalau misalkan memang ini tetap digunakan nanti ya tabelnya dipindahkan ke halaman berikutnya aja ya, soalnya ini kan terpotong juga informasinya. Jadi akan ditampilkan dalam satu halaman saja ya, jangan terpotong seperti ini kan agak susah bacanya. Kemudian ya ini keterangan dari persamaan 3.6 ini kok bisa di apa namanya disatukan lah ya, jangan terpisah seperti ini ya. Jadi biar tahu itu bagian dari persamaan 36 yang atas tadi. Ya ini untuk yang sumber dari gambar ini kan kamu ngambil dari apa nih, dari luar ya. Nah, ini penempatannya itu di samping ini saja ya, di samping gambar 3.4 alur data mining dalam kurung. Nah, itu sumbernya dari mana ya. Jangan di dalam paragraf ya. Gitu. Kemudian kembali ya masuk ke ini sih daftar pustaka. Ini kalau bisa daftar pustaka sama list dari daftar pustakanya kalau bisa ada space ya. Spasi ya, spasinya ya sekitar berapa nanti kamu samakan aja. Terus alignment-nya justify ya. Judul jurnalnya ini di sini saya tuliskan distandarkan saja, maksudnya di sini judulnya kebanyakan ada yang kapital, ada yang ini ya. Jadi kok bisa jangan kapital ya. Itu diganti. Kemudian ya ini sempat ditanyakan juga Pak Handi, saya juga menanyakannya kenapa ini harus dimasukkan ke sini. Terus ini juga ini apa? Ini jurnal ya, mohon diperjelas lah ya. Ini juga PPT ini sebenarnya jangan masuk ke daftar pustaka ya. Ya so far itu catatan dari saya ya, mudah-mudahan sih nggak ada yang hilang gara-gara restart tadi. Mungkin dari saya itu dulu, Pak Yada, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Yada. Sudah selesai ya ini ya, si siapa? Ria. Sudah Pak. Oke, baik. Nah. Saudara Ria Amelia. Ya Pak. Ya. Setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online. Terima kasih. Dan putusannya ya? Ya, siap. Sebentar. Ini berat nih putusannya ini. Gimana ya Pak Andi ya? Saudara Ria Amelia.
Berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul klasifikasi gizi balita dengan data mining menggunakan algoritma C4.5 dinyatakan disetujui untuk dilanjutkan dalam skripsi. Kami merencanakan bahwa sidang akhir akan diadakan pada bulan Februari tahun 2021. Mohon agar dapat mengupayakan agar rencana sidang akhir ini dapat berlangsung tepat waktu. Ya, revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy proposal skripsi yang nantinya akan dikirim ke saudara. Revisi ditunggu maksimal 2 minggu dari sidang hari ini. Demikian sidang proposal skripsi ini. Terima kasih kepada dosen bimbing kedua, Bapak Budi Hadi Pitama, para Dewan Penguji, Bapak Seterdiana Permana, dan Bapak Ade Putra, dan Saudara Ria Amelia. Demikian sidang proposal skripsi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk Ria ya. Selamat ya, Ria. Februari ya, harus masuk akhir ya. Februari ya. Karena nanti bulan April insya Allah ada wisuda. Jadi biar kamu bisa ikut wisuda. Oke? Insya Allah ya Pak. Iya, harus perjuangannya buat pasti itu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jangan nangis lagi ya. Oh iya, ini nanti Ria karena lanjut semester nanti akan ada administrasi ya yang harus dipenuhi, akan kena KRS baru ya karena akan lanjut semester. Mohon nanti diikuti saja prosedurnya seperti biasa pengisian KRS, dan insya Allah saya dapat kabar masih ada kuota untuk bantuan UKT. Nanti seperti biasa yang sudah pernah kamu lakukan, ajukan saja ke saya, nanti saya tanda tangani, kemudian berkas-berkasnya dikirimkan ke bagian kemahasiswaan. Insya Allah nanti akan ada bantuan UKT sebesar 50% dari RS ya. Oke, pahami ya. Dan saya juga dapat informasi lagi bahwasannya untuk anak-anak yang skripsi di atas semester 9 itu juga ada pengurangan UKT, namun besarannya saya belum dapat secara rinci. Nanti kamu bisa berkonsultasi langsung dengan Pak Yayat ya, bagian keuangan. Nanti kalau kamu nggak punya nomornya, bisa minta ke saya, atau saya share. Jadi nanti pembayaran KRS kamu bisa lebih ringan begitu ya. Mohon bisa diperhatikan ya, supaya tidak menjadi beban buat kamunya juga. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.